adakah ajaran yang apa sih maksudnya ya? Metode pelatihannya seperti apa sehingga nanti mereka jadilah pemain profesional lah kayak gitu. Ya. Sekarang kan sepak bola itu kan dia ada, kalau dulu kita bilang sepak bola itu ada 3 momen. Sekarang di sepak bola modern itu ada 4 momen. Apa aja tuh Bang kalau boleh tahu? Pernah mengemban match analis Persiraja. Sebetulnya match analis ini apa Bang? Dia mantau-mantau orang main bola atau gimana sebetulnya nih Bang? Subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Buat teman-teman yang belum tahu, kalau Bang Rizky ini salah satu pelatih usia dini, betul ya Bang ya? Benar. Terus juga pernah menjadi match analisnya Persiraja Banda Aceh? Ya, di musim 2018. Liga 2. Keren banget. Alhamdulillah. Ya. Tapi uniknya kita sebetulnya udah lama banget kenal ya Bang ya? Lama banget itu zamannya latihannya di lapangan Belang Padang. Betul. Namanya Tunas Inti, Bang. Tunas Inti FC. Tunas Inti. Waduh. Jadi kemarin pada saat itu Abang pun udah jadi waktu Regia masuk Tunas Inti, itu Abang pun udah jadi asistennya Pak Pin. Ya, udah jadi asisten Pak Tecur Arifin. Yang kebetulan pemilik sekaligus pelatih kepala yang ada di Tunas Inti FC. Beliau juga legendnya Persiraja. Betul. Pak Tecur Arifin. Dulunya di situ sih aktif sebagai pemain juga. Oh dulu. Oh berarti senior Reja dulu ya? Sempat aktif sebagai pemain. Kemudian proses lah waktu berjalan sampai jadi asisten beliau karena udah ngambil sertifikasi pelatih juga. Oh jadi waktu pas Reja Reja masuk ke situ berarti Abang udah jadi udah ada sertifikasi? Udah lama banget berarti udah Bang. Iya memang proses dari sertifikasi awal yaitu di license nasionalnya itu sampai ke CIFC itu memang agak panjang sih proses waktunya. Oh iya. Nah ini unik nih Bang. Jadi kan Abang kan masih terbilang muda ya kan. Maksudnya Abang jadi pro player nggak sih? Pernah jadi main di liga? Nggak pernah. Pak kalau sampai usia remaja aja di Piala Medco sama Bogasari. Liga Bogasari. Dulu ada Liga Bogasari U18. Kalau sekarang mungkin Piala Suratin ya. Piala Suratin, betul. Sampai situ aja sih. Sampai situ aja. Nah, kalau boleh tahu ini waktu pas Abang ambil license pelatih itu usia berapa Bang kalau tahu? Kuliah mungkin ya, kuliah semester 2 atau ya sekitar semester 2 lah. Weh, berarti masih 19 atau 20-an Bang? 19-20-an. Itu udah ambil lesson pelatih? Iya benar. Kenapa gue udah kepikiran Bang? Padahal umur masih muda banget loh Bang. Gimana ya? Waktu SMA tuh kan kita masih main tuh dengan teman-teman level SMA, kejuaraan antar SMA. Tapi udah mulai dipercaya nih sama teman-teman, sama pihak sekolah, sama guru untuk memanage teman-teman lah. Jadi pertama manajerial tim, kemudian udah lagi ke teknis masalah taktikal main. Kebetulan kan emang hobinya di bola juga, passionnya di situ. Betul. Jadi belajarnya juga bukan cuma sekedar bermain, tapi juga masalah teknis cara berlatih, program-program taktikal. Jadi mungkin dari situ udah passionnya ngarahnya ke situ tuh. Makanya. Berarti udah ngarah lah dari usia muda. Wah. Udah Ki, jadi ini pelatih Ki. Nggak ada pelatih. Kebetulan dipercaya deh. Ya, luar biasa. Emang dari dasarnya Abang sendiri menyukai dunia kepelatihan seperti itu. Ya. Bang, kalau Reja tahu kan Bang, ini untuk melatih anak-anak itu kan nggak mudah gitu Bang. Jadi apa sih yang Abang lakukan gitu? Maksudnya gimana nanganin anak-anak kecil-kecil ataupun yang ya anak-anak remaja lah kan. Aduh, susah banget pasti ngelatih. Ya, kalau kita ngomong masalah melatih atau pembinaan anak-anak di usia dini dan usia remaja itu memang kan fase yang berbeda. Betul. Kalau di usia dini itu kan kita lebih ke arah bagaimana cara kita membuat si pemain ini atau si anak-anak ini lebih mencintai dan mensukai bola, olahraga bola lah, sepak bola khususnya. Jadi metodenya memang berbeda dengan usia dini dan usia remaja. Kalau di usia dini pelatih sih yang paling penting dia harus sabar pertama. Ya. Karena harus punya kesabaran yang lebih ya. Banget. Karena kan dinamika anak-anak kan berbeda-beda tuh. Kadang ada yang memang lagi pengennya latihan, kadang ada pengen latihan juga karena orang tuanya yang nyuruh ke lapangan. Betul. Jadi ya banyak lah dinamika anak-anak. Tapi kalau ke usia remaja memang kita kan udah mulai lebih mengarah ke
mereka kita arahkan memang udah ke arah akan ke pro lah kita Pro, bilang, semi pro. betul. Kalau kayak kita bilang usia 16 tahun ke atas itu memang udah nggak ada fase lagi bermainnya, memang udah masuk ke fase teknik, taktikal, mereka udah harus paham itu dasar minimal udah lepas lah latihan di situ. Oke, berarti penanganan untuk yang usia dini sama yang udah memasuki remaja ini beda banget ya Bang ya? Beda banget. Kalau Abang sendiri ngerasain kesulitan ngelatih itu yang mana Bang? Usia dini kah atau yang remaja? Usia dini ya pastinya. Usia dini ya. Usia dini. Ya ampun. Usia 12 tahun ke bawah lah. Karena kan kayak tadi saya bilang dinamikanya berbeda nih. Kita ada event nih mainnya 7 lawan 7. 7 lawan 7. Kita bagi nanti beberapa grup lah anak-anak ini. Cuman kan pada prinsipnya anak-anak pengen bermain semua nih. Iya jadi juga ya. ada pemain yang ketika kita bilang tunggu ya ntar kita ganti sama temennya. Nggak sabaran nih pingin main. Waktu kita cadangin nanti efeknya nangis, ngambek gitu. Duduk di pojokan nggak mau lagi latihan. Waduh, berat ya. Makanya kita memang harus pandai ya, pelatih kalau di usia dini itu harus sabar, kita harus tahu treatment cara melatih anak-anak, bagaimana menghadapi situasi-situasi seperti yang tadi saya bilang. Betul. Memang ya panjang lah prosesnya. Maksudnya untuk kita bisa betul-betul mendalami karakter anak-anak ini kan pasti berbeda-beda semua. Tapi memang tekanan tuh nggak cuma dari anak-anak itu aja ya Bang. Tapi orang tua juga Bang. Itu gimana tuh Bang? Waduh, kan misal ini kan ini anak saya kenapa dicadangin? Wah itu banyak banget ibu-ibu yang marah, ibu-ibu yang ini anak saya kapan mainnya. Nah itu sebagai pelatih yang ada di lapangan untuk saat ini Abang ngelatih di 4G, di 4G ya. Kebetulan 4G. Alhamdulillah dipercaya sama manajemen 4G Football Academy untuk melatih di kelompok usia 13. Oke. Kita di situ ada 2 kelompok kelas. Sementara ini kita dari usia 6 sampai dengan 13 tahun. Kita ada 3 orang staf pelatih di situ. Kebetulan yang usia 6 sampai dengan 9 tahun itu dilatih oleh Coach Fomi Syareja sama Irsyad Habib. Pemain-pemain pro semua pro itu ya? Semua yang sudah beralih ke pelatih sekarang. Ya, karena memang udah mengingat usia ya Bang. Oke. Jadi kebetulan mereka di kelompok usia 6 sampai dengan 9 dan saya sendiri di kelompok 10 sampai dengan 13 tahun. Nah, kalau dari tim ya teman-teman pelatih itu buat menangani antusiasme dari seorang ibu ataupun ayah gimana Bang? Yang pasti sih apapun komentar yang diberikan oleh orang tua pemain atau orang tua siswa, ya kita terima. Masukan yang baik kita akan tampung. Betul. Yang nggak baik juga kita dengerin aja. Tapi kita nggak untuk berargumentasi atau berdebat dengan orang tua karena yang lebih paham situasi di dalam kan kita pelatih. Betul. Kita pelatih dan kita akan pasti memberikan yang terbaik untuk anaknya. Nggak mungkin kita ada ngeblok anak nih nggak mau latihan ya udah kita pinggirin, nggak usah. Nih anak ini jatah mainnya sekarang nggak. Kita di 4G Football Academy sebisa mungkin anak-anak itu jika memang ada event turnamen usia dini, kompetisi usia dini, sebisa mungkin kita akan memberikan jam bermain yang sama. Karena itulah yang diperlukan oleh anak-anak usia dini, yaitu jam bermain. Kalau bisa ya semua rata karena kita nggak ada istilahnya. Oh kita ikut event ini kita harus juara, enggak, juara tuh gift aja sih. Hadiah aja. Tapi kan tujuan kita adalah membina mereka, menjadikan mereka pemain yang baik dan pemain yang sukses lah ke depannya. Betul. Ya bisa kita bilang kalaupun anak-anak ini nggak semua akan jadi pemain bola ke depannya yang profesional, minimal dari 4G Academy atau dari yang kita bina ini akan jadi orang yang lebih baik dan sukses ke depannya. Bang, ini menarik nih Bang sebetulnya ya kalau udah kita ngomongin anak-anak usia dini karena memang Ria jujur lebih tertarik dengan yang usia dini karena mereka ini adalah generasi berikutnya dalam sepak bola. Benar. Ya kan? Kalau salah aja pembibitan, otomatis ke depannya pemain kita pun juga ya bisalah kita nilai sendiri gitu. Nah, ini apa sih Bang yang harus dilakukan dengan anak-anak usia dini ini Bang? Jadi pelatih itu apa yang ingin ditanamkan sehingga nanti ya semoga aja bisa jadi pemain berbakat kayak gitu. Adakah ajaran yang apa sih maksudnya ya? Buku metode pelatihannya seperti apa gitu sehingga nanti mereka ya jadilah pemain profesional lah kayak gitu. Ya, kalau kita ngomong masalah cara melatih atau metode dalam melatih, Indonesia sendiri sekarang dari Federasi Sepak Bola kita, PSSI udah mengeluarkan
yang namanya kurikulum sepak bola Indonesia atau kita biasa sebutnya Vilanesia. Filosofi sepak bola Indonesia. Dan itu masih dipakai untuk saat ini. Sampai sekarang masih dipakai, masih diterapkan, dan itu akan ada pengembangan lagi. Betul. Mungkin nanti dalam waktu dekat nih akan ada keluar Vilanesia 20. Itu pengembangan dari yang kurikulum awal udah diterbitkan di tahun 2018. Ada pembaruan lagi, ada unsur-unsur yang mungkin belum dimasuk di situ, dikembangkan, dimasukkanlah di Vilanesia 20 ini. Jadi ya metode yang diterapkan di Vilanesia itu udah cukup baik sekarang, karena fase pelatihan atau metode latihan itu diblok melalui tingkat kelompok umur. 6 sampai dengan 13 atau 6-12 transisi 13 sampai dengan 17 sampai dengan 20 kemudian profesional. Jadi udah jelas kalau yang di metode 6 sampai dengan 13 itu anak-anak ini memang sifatnya lebih banyak bermain ya. Jadi belajar main istilahnya. Main, belajar main. Mainnya 2 nih. Mainnya 2 Mainnya 2. Belajarnya 1. Belajarnya 1. Kalau yang di atasnya sudah masuk ke belajar belajarnya udah 2. Belajarnya udah 2. Ke atasnya ke intermediate-nya udah lebih kompleks lagi. Cuman kalau untuk anak-anak usia dini yang paling penting ditanamkan itu yang tadi saya dari bilang tadi, pertama bagaimana cara ini anak mencintai olahraga sepak bola nih. Berarti ngajak dulu anak-anak yang kecil-kecil nih, yang umur-umur 6 tahun ini untuk mencintai sepak bola dulu. Karena kan dia kan dari hobi tuh, dari istilahnya bermain, itu nanti kan ke depan bisa jadi profesi. Betul, itu yang kita inginkan. Karena kan anak-anak usia segitu memang ya kita nggak bisa paksakan juga harus mau bola, karena nanti perkembangan usia mungkin dia dapat olahraga lain yang menurut dia ini passionnya nih kemari, dia pindah, nggak ada masalah. Tapi pada prinsipnya kita menanamkan cara bagaimana dia mencintai sepak bola, bersenang-senang dengan bola, dan berolahraga dengan menggunakan bola. Khususnya sepak bola lah. Kita bilang, itu dia. Akar rumput lah istilahnya, kalau kita di sepak bola tuh grassroots akar rumput. Betul. Jadi memang kita belum spesifik harus latihan seperti ini, passing seperti ini. Kita enggak kayak gitu. Latihan passing pun kita selingi dengan bermain. Latihan dribbling pun kita gimana tuh caranya itu, Bang? Kita bisa buat contoh misalnya latihan passing ya dengan bermain. Mereka bisa berkompetisi tuh anak-anak. Kita buat beberapa model latihan agility atau koordinasi di awal. Mereka ikut dribble, mengelilingi marker-marker, kemudian diakhiri dengan shooting. Yang dapat masukin bola ke target atau sesuai dengan arah yang kita tuju, nanti dapat poin. Misalnya kita kasih gift-nya apa, mungkin dia boleh istirahat 2 menit duluan daripada teman-teman yang lain. Kalau dribble kayak gitu juga. Yang dasar-dasar, latihan dribble kita buat seperti latihan dribble kayak ekor ular itu. Yang depan dribble, yang belakang megang ikut, nanti gantian kayak gitu, kompetisi. Udah dibuat kayak bermain gitu ya. Bermain, tapi kan unsur sepak bolanya kan nggak hilang. Betul, tetap ada ya. Tetap ada. Kita passing maunya kayak gini, kita dribbling maunya kayak gini. Ya kita inisiatifkan bagaimana cara. Tujuan kita latihan hari ini dribbling, passing, tapi bisa dapet anak-anak juga happy. Caranya dibuat seperti simulasi game. Betul. Dia minimal untuk anak-anak itu bisa mengetahui semua dasar dalam sepak bola seperti kontrol, tendang. Itu di usia berapa, Bang? 6 sampai dengan 13 tahun itu. Itu mereka tuh harus udah bisa menguasai itu semua, berarti. Minimal mereka tahu dasar sepak bola yang paling penting itu harus dilakukan. Seperti passing, dribbling, kontrol, kemudian shooting, sama ya kalau heading sih belum penting-penting banget. Tapi ya paling kita mengajari aja, cuman kita jangan terlalu sering mempraktekkan karena kan untuk anak-anak usia dini itu kan bahaya kita hindari benturan kan di kepala. Cuman kita ajarin teknik cara heading yang benar biar ketika ada momen itu kan kita nggak mungkin nih ketika main ada bola heading minggir, nggak boleh kan, nggak mungkin kan. Minimal kita ajarin nih cara heading yang benar, pakai dahi ke depan misalnya. Jadi mereka nggak ada nyundul lagi, tutup mata kenaknya di hidung lagi udah bisa lagi. Apalagi pakai anak-anak sering pakai ubun-ubun. Bahaya makanya benar. Paling kan kita ngajarin itu walaupun kita tidak ada latihan spesifik untuk itu, kita hindari. Apalagi anak-anak usia seperti itu kan memang kayak tadi kita bilang banyaknya bermain. Kalaupun kita harus latihan mereka fisik, unsur fisiknya harus dalam
situasi bermain juga bermain ya. juga. Biar mereka juga pun capeknya pun dalam bahagia. Benar, ya, bahagia, betul. senang. Jadi itu Wih. juga jadi pengalaman mereka nanti ketika mereka selesai latihan, pulang besok bercerita sama teman-temannya. Itu yang kita butuh. Oke. Itu yang kita butuh. Iya. Di Ayo. Ya, makanya benar. Gabung ke 4G gitu ya. 4G. Makin rame nih 4G ini udah nih. Alhamdulillah. Iya, luar biasa. Ini memang menarik ya Bang ya, karena memang kalau usia dini ini memang nggak habis-habis ceritanya. Tapi kan memang untuk saat ini ya Bang, ini kan banyak kesalahan dalam metode pembelajaran kayak gitu. Apalagi yang sering, ini yang sering banget ya kata-kata itu adalah, ini kita ada turnamen nih, besok kita harus jadi juara. Kita harus menang. Dan bahkan yang paling sedihnya lagi, udah main di kelompok umur, misalnya di umur 13 ya, atau anak-anak SD. Terus pas kita latihan tiap hari di situ, tapi pas mau tanding bukan anak-anak situ dipakai gitu, malah wah itu Waduh. Gimana itu Bang? Kan sering gitu ya. Waduh. Kita dengar kata-kata kayak gitu ya. Sering emang. Tapi mudah-mudahan insya Allah kalau di kita dan saya pribadi itu udah menjadi istilahnya udah menjadi prinsip saya kalau saya nggak akan melakukan hal itu. Dimanapun saya melatih usia dini, bukan usia dini aja, dimanapun saat saya melatih saya nggak akan melakukan hal itu. Kalau di pro kita udah bicara lain, karena kita udah bicara target, udah bicara bisnis di sana juga ada di pro. Tapi kalau di usia pengembangan kita nggak akan. Kalau saya ya, kalau ya memang mungkin ya kawan-kawan pelatih yang lain mungkin masih ada yang seperti itu, tapi kita doakan nggak akan ada lagi lah ke depan. Kalau kita ingin berubah ya harus diubah dari hal yang kecil. Betul. Dan itu hal kecil yang harusnya nggak dilakukan, tapi kadang masih ada. Tapi kita harap nggak akan ada lagi ke depan. Kayak saya bilang tadi, kalau kita di 4G pada prinsipnya pengembangan pemain, individual pemain. Kita nggak akan jadikan pemain ini sebagai satu tim. Karena kita tahu dari 10 yang kita latih itu nggak akan 10 jadi pemain profesional. Wah, betul. Nah, kita yakin dah itu nggak akan 10. Kalaupun ada 10 berarti itu istimewa. Iya juga ya. Istimewa. Terlepas dari pelatihnya mungkin yang baik. Baik, betul. Anak-anaknya juga mungkin memang berprospek ke depannya. Tapi kalaupun nggak seperti itu, ya kita pada saat pembinaan usia dini kita akan memberikan jam bermain yang sama. Apapun hasil akhir dari yang kita ikuti, mau uji coba, mau turnamen, mau kompetisi usia dini, apapun hasilnya kita nggak akan bicara itu. Walaupun memang di satu sisi hasil-hasil negatif yang kita dapat saat kita ikut turnamen akan berdampak, pasti ada dampaknya. Betul. Berdampak kepada tim itu sendiri. Dari segi brandingnya mungkin kan, ini tim kita nggak usah masuk sini nih, kalah-kalah terus. Tapi kalau orang tua, karena kan anak-anak dari usia dini kan nggak lepas dari orang tua lah. Bagaimana mindsetnya dijelaskan. Kalau dia ingin jadi pemain, ya dia nggak bisa cari tim. Dia harus jadi diri dia sendiri untuk dia bisa berkembang ke depannya. Kalau di kita, kalau saya prinsipnya seperti itu, nggak akan ada istilahnya ini yang saya latih, tapi begitu main orang lain nggak. Ini yang saya latih, ini yang main. Kalau kita di 4G insya Allah dengan staf pelatih yang lain kita udah komitmen seperti itu. Kita nggak akan ada rekrutmen dari luar secara mendadak atau siluman tuh untuk menguatkan tim kita, enggak. Karena kita bukan ingin menjadikan 4G ini 4G Football Akademinya ya, menjadikan juara di setiap event, enggak, tapi kita ingin menjadikan pemainnya sebagai juara. Luar biasa. Ini memang pembinaan usia dini ini memang menjadi hal yang fundamental ya bagi sepak bola kita. Nah, Bang, ini kita agak sedikit bergeser nih ya, karena memang kalau ngomongin usia dini itu nggak bakal ada habisnya nih. Bener. Betul. Nah, tapi ini yang menarik juga. Ternyata Bang Rizky ini nggak cuman pelatih ya, baik usia dini ataupun yang remaja, tapi ini Abang juga adalah match analyst. Pernah mengemban match analyst Persiraja. Sebetulnya match analyst ini apa, Bang? Dia mantau-mantau orang main bola atau gimana sebetulnya nih, Bang? Match analis ya, sekarang sepak bola sekarang rata-rata kan sudah di tim-tim, terutama di tim pro, tapi nggak juga sih di tim-tim usia dini, grassroots pun juga sekarang udah banyak. Grassroots udah juga pakai gitu? Wow. Untuk memantau talent. Scout talent. Wah, iya juga ya. Jadi nanti ya kita di 4G juga mungkin ke depan akan melakukan hal itu. Jadi kita pingin, kayak saya bilang tadi, pingin mengembangkan semua pemain yang ada. Betul. Tetapi pasti akan ada seleksi alam, akan ada seleksi potensi di situ. Yang nanti pemain-pemain yang memang ada potensial untuk lebih kita jadikan top talent dari talent, jadi top talent,
itu mungkin nanti akan kita kasih porsi latihan agak lebih atau kita buat kelas khusus. Oke. Tapi tanpa mengesampingkan yang talent nih. Betul. Yang talent tetap kita jadikan top talent, yang jadi top talent ini kita jaga agar dia betul-betul jadi top. Betul-betul jadi top ya. Okay. Jadi kembali ke analis tadi. Analis ini sebenarnya banyak bidangnya, banyak kalau di klub-klub profesional malah udah ada departemen khusus dia match analyze. Oke. Kebetulan di 2018 itu karena ada hubungan baik juga sama coach Ahyar Ilyas, kemudian dia dipercaya sebagai head coach Persiraja pada saat itu. Persiraja, kita sering juga ngobrol-ngobrol dari coach Ahyar masih pegang Persiraja di 2016 di ESC saya udah bantu tuh walaupun nggak tampil lah karena kan saat itu kan masih transisi tuh antara liga kita kan sempat di bench jadi 2000 sempat nggak jelas ya. Jelas. 2016 ada ISC. Iya, betul. Saya sempat bantu di belakang coach Ahyar untuk menganalisis beberapa pertandingan match Persiraja di kandang. Cuman ya waktu itu mungkin kendalanya kita nggak ada videonya. Tapi di 2018 kita coba perbaiki itu. Kita mulai kerjasama. Saya masuk langsung ke dalam staf kepelatihan, bantu coach Ahyar di teknis lapangan latihan. Saat latihan juga saat pertandingan saya lebih fokus ke match analysis-nya. Match analysis itu sih sebenarnya untuk mata bantunya pelatih kepala sih. Oke, untuk view yang lebih besar. View lebih besar dan untuk melihat teknis-teknis yang mungkin coach ini nggak akan bisa ngerekam 2 kali 45 menit semua kejadian momen yang ada di lapangan. Iya, betul. Otomatis kan butuh butuh asisten yang lebih spesifik untuk di bidang itu. Nah, jadi mungkin pelatih kalau kita bilang pelatih kepala kan bisa aja nonton rekaman pertandingan itu bisa, tapi dia kan harus nyiapin program latihan berikutnya. Oh iya juga dari habis pertandingan. Nah, jadi match analysis itu tujuannya adalah untuk melihat kelebihan dan kekurangan tim kita, tim lawan dan individual pemain, sehingga bisa diaplikasikan pada saat latihan. Tapi emang kalau sekelas Barcelona, Real Madrid itu udah pasti ya Bang? Udah ada departemen khusus justru mereka. Berarti udah khusus ya? Khusus. Jadi mereka memang match analysis ini kan complicated sebenarnya kita bilang karena dia kan kayak saya bilang, kadang ada dia departemen nih, ada head analysnya nih, kemudian ada asistennya khusus untuk melihat momen positif nih. Momen negatif, momen positif dan negatif itu juga dibagi. Menyerang ada yang positif, ada yang negatif. Positifnya ketika dia jadi peluang dan gol. Negatifnya ketika dia nggak bisa jadi gol. Ada problem di situ, itu yang harus dianalis dan dibawa ke program latihan. Bertahan juga seperti itu. Dan juga transisi. Sekarang kan sepak bola itu kan dia ada, kalau dulu kita bilang sepak bola itu ada 3 momen. Sekarang di sepak bola modern itu ada 4 momen. Apa aja tuh Bang kalau boleh tahu? Attacking, menyerang, defending, bertahan, transisi, antara menyerang, bertahan, menyerang, dan yang terakhir set piece, bola mati. Oh, itu pun udah menjadi hal yang harus dianalisa? Ya benar. Sekarang kalau kita lihat di timnas, throw in, lemparan ke dalam, itu kan termasuk momen bola mati tuh. Gimana cara si Pratama Arhan tuh bisa ngelempar bola? Kayaknya peluang kita di situ aja timnas Indonesia ya. Kemarin lawan apa? Irak ya, ampun susah. Tapi waktu Pratama Arhan seakan ada peluang nih. Tapi padahal dari throw in ya. Tapi lawan juga udah belajar kan dari beberapa momen kan. Betul, dia tahu nih skemanya timnas ketika bola throw in di area sepertiga pertahanannya, Pratama pasti ngelemparnya kemari pemain yang dituju sini. Jadi lawan juga udah antisipasi. Nah, itu dia match analysis. Wah, itu peran penting rupanya ya. Nggak kepikiran ya. Saya pikir selama ini main sepak bola udah main aja gitu. Ya udah tendang aja bagus, udah bagus. Oh iya. Tapi kalau kita udah masuk ke dalam teknis lebih pertandingan atau cara bermainnya ya banyak yang bisa kita bahas, kita bedah. Karena untuk ya mendukung atau mensupport agar rencana di tim ini sukses. Betul. Makanya kalau kita lihat ya permainan sepak bola kelihatan memang mudah tapi sulit dimainkan. Bener. Kata-kata Johan John Cruyff. Yes. Wah, luar biasa. Berarti kalau misalnya nih Bang, kalau Scott Talent itu juga berarti itu bukan analis ya? Analis, kita tetap bilang Scott Talent tetap masuk analis kan, dia otomatis ketika dia men-talent seorang pemain yang ada di lapangan, dia kan harus menganalisa faktor-faktor pemain itu. Wah. Bagaimana si pemain menyerang, kemana dia harus lari ketika pemain itu tidak dengan bola, kemana dia berlari, apa yang harus dia buat ketika dia dengan bola.
Kemudian ketika dia hilang bola apa yang harus dia lakukan? Kan kita analisa. Wah. Mana mungkin kita beli pemain kita, oh nih main bagus nih, ngegolin aja. Ya bisanya nyerang doang nih, begitu bertahan dia berdirinya di depan, nggak mau turun. Iya. Nah, sepak bola sekarang kan nggak berbicara individual, kita kan bicara tim. tim. Ketika nyerang ya tim menyerang, kita bertahan ya tim bertahan. Sepak bola modern malah siapa aja bisa cetak gol sekarang ya. Bener. Kalau dulu striker doang. Terus. Betul. Wah, iya. Berarti Messi itu ditemukan oleh match analis, Bang. Telescouting melalui analisa dia. Betul. Wah, iya juga karena kalau siapa yang bisa, karena memang kan orang kebanyakan lihat Messi pendek ya kan. Ya kan pendek terus emang punya dribble yang bagus, tapi orang kan nggak percaya sama Messi kan. Tapi pas ketika seorang Scott Talent dari Barcelona nih yakin bahwasanya Messi bakal jadi pemain hebat kan luar biasa, berarti itu kan perlu analisa yang benar. Seperti apa ya? Dan kan nggak dalam waktu singkat dia observasi Messi. Wah, ya juga lagi. Kan dia nggak lihat dalam Messi dalam waktu sebulan ada satu turnamen, enggak, dia kan lihat beberapa match Messi. Betul. Dia lihat beberapa waktu ke depan Messi stabil nggak nih permainannya, konsisten nggak? Ada miss tapi potensi yang bisa dikembangkan besar. Kita yang perlu kan konsistensi dia. Ini bagus nih. Besok drop lagi. Ya udah, ngapain kita beli? Hancur terus ya. Iya. Prinsipnya ya kalau kita pingin sukses, anaknya sebagai pemain profesional kan kita nggak boleh cuman taunya melatih aja. Dilepas anaknya tempat latihan udah. Kalau bisa jadiin kayak Messi ya. Pingsan tuh pelatihan. Tapi itulah benar. Tapi ada beberapa aspek yang harus kita juga didukung. Kita di SSB latihan seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Selepas itu kan kita nggak bisa memantau anak-anak kita apa yang dilakukan di rumah. Bagaimana pola makannya, pola istirahatnya. Habis itu dengan kegiatan di sekolah yang mungkin full, padat juga. Ada selingan mereka bisa latihan, tapi kan kadang mereka latihan jadi moodnya udah nggak bagus tuh karena di sekolahnya mungkin udah bagaimana cara menjaga psikologi pemain agar setiap ada kegiatan-kegiatan lain terlepas dari kegiatan rutinnya tuh dia tetap happy menjalankannya. Habis itu pola makan di rumah, walaupun ya mungkin nggak semua akan bisa secara instan, tapi kita harap proses itu bisa dijalankan pelan-pelan. Oh iya, apalagi nanti anak-anak usia dini ya kalian nutrisinya tolong dijaga. Nanti udah makan gorengan di kantin ya kan, minum es. Iya benar. Es teh lagi, wah gimana ini mau jaga nutrisi. Bang, ini saya juga baru tahu ini abang katanya ngelatih di PPLP juga nih. PPLP itu apa sebetulnya sih bang? PPLP itu program pendidikan pelatihan pelajar tingkat SMA yang yang diadakan oleh Dispora Aceh. Oke, berarti itu di bawah dinas ya? Dinas Dispora Aceh. Bekerja sama dengan Smakon, sekolah keberbakat olahraga negeri. Jadi alhamdulillah tahun ini saya udah ada juga di tim kepelatihannya tim cabur sepak bola PPLP Aceh. Cuman posisinya sebagai asisten pelatih. Untuk ya kan keren juga itu bang. Head coach-nya Coach Ridwan Salam, legendnya Persiraja. Halo Om. Izin nih Om. Iya, hebat-hebat semua ya rupanya ya. Kalau di 4G tadi ada Fomi dan Bang sama Coach Irsyad. Iya, nih di sini sekarang ada Coach Ridwan Salam. Iya. Wah, luar biasa. Ini kalau misalnya di PPLP itu gimana? Ini kan mereka sebetulnya anak-anak sekolah bang. Ya benar. Tapi diasramakan, tapi mereka dijadikan atlet gitu. Iya. Betul kayak gitu. Betul, benar. Oke. Dan itu gimana bang? Biasanya porsi latihan dari anak-anak PPLP apa? Kan mereka sekolah gimana latihannya? Kapan latihannya? Kayak gitu bang. Oke, jadi kita kalau di PPLP itu sebenarnya ada sekitar 16 cabang olahraga. Salah satunya sepak bola. Kalau sistem pelatihan yang dilakukan di PPLP itu kita latihan pagi sore. Oke. Pagi setiap hari? Setiap hari. Wah, pagi sore. Nggak capek tuh orang tuh bang? Ya karena memang kan tujuan masuk ke situ kan sebagai jadi atlet. Iya juga lagi. Jadi atlet profesional justru kan. Betul. Jadi kita kalau biasa tuh kalau di cabur bola itu kita pagi itu jadwal latihannya jadi dari jam 6 pagi tuh. Jam 6 pagi sampai jam 8. Oke. Kemudian anak-anak selesai jam 8 persiapan untuk masuk sekolah jam 9. Oke. Karena kalau di Smakon ini di PPLP ini anak-anak ini sekolahnya dari jam 9 sampai dengan jam 1.
Oh, sebentar ya. Sebentar. Oke. Karena memang ya diproyeksikan sebagai atlet. Jadi kalau presentasinya kita bilang 70%-nya itu mereka lebih expert di olahraganya. Oke. 30%-nya mereka di akademiknya. Akademik. Oh. Tapi tahun ini kelulusan tahun ini alhamdulillah ada sekitar kalau nggak salah saya 14 atau 16 orang anak dari lulusan PPLP semua cabur ya kita bilang ya. Ada bola, ada satu dapat beasiswa langsung masuk di Unsia. Universitas Sekolah di jurusan PJOK. Oh, olahraga. Wih, luar biasa. Ini kalau mau tahu 4G kapan aja? 4G Akademinya kapan aja latihannya, Bang? 4G Academy latihannya di lapangan mini soccer 4G. Kita latihan di setiap hari Jumat dan hari Minggu. Kalau Jumat itu kita mulai start latihan dari jam 3 sampai dengan jam 5. Oke. Kalau di hari Minggu kita mulai start latihan dari jam 8 sampai dengan jam 10. Oh, oke, baik. Jam 8 sampai jam 10 ya? Ya, Minggu pagi. Enggak panas itu, Bang. Jam 10. Anak-anak biar biasa kena matahari pagi siap, ya. Iya juga ya. Daripada di kamar, AC, gadget, ya kan di rumah terus hari libur. Oke. Biar ngerasain suasana matahari pagi. Kami dulu gitu juga. Iya. Oke, kalau misalnya ibu-ibu atau bapak-bapaknya mau ini kemana daftarnya? Bisa dikunjungin itu. Ini Bang, yang ini Bang ini. Oh iya itu ya. Ini apa Instagramnya 4G Football Academy. Nanti di situ ada nomor adminnya, ada link yang bisa diklik. Nah, nanti komunikasi. Langsung ada Google Formnya ya? Google Formnya ada. Oke. Nanti tinggal diisi atau mau tanya-tanya dulu sama admin. Insya Allah responnya cepat. Wih, siap. Adminnya luar biasa. Top admin. Berarti apalagi pelatihnya juga keren-keren Bang ya? Ya, insya Allah. Ada Bang Fomi di situ. Mantan Persiraja, Bandung United ya. Ya, Bandung United, Bang PSPS, PSPS, Bang Irsat Habib ya. Habib, Bang Irsat Habib apa sih dia? Di Sumut dia pernah apa ya? Prestasinya juara 2 PON sama tim Sumut. Iya, sama Sumut ya. Kemudian pernah main di Bintang Asahan, pernah main di Madura United juga. Udah ada beberapa tim pro lah. Aceh United juga kan? Aceh United. Iya, betul. Ya itulah. Persirajanya juga dong. Oh, Persiraja juga ya? Iya, Pomi sama Irsyad kan Persiraja. Kita pernah kerja sama. Saya nggak tahu. Kita pernah kerja sama 2018. Saya coachnya, mereka pemain. Sekarang kita sama-sama jadi coach. Oke, baik. Terima kasih panjang rusak nanti. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih Bang Rizky dan dulu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silahkan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.